Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Lydia Nadifa Dan saya Naring Jati. Segera kita ke informasi pertama. Mitra Kominfo, kredit usaha rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis atau Kurma Manis adalah program investasi daerah pemerintah Kabupaten Banjar berupa pinjaman modal usaha untuk pelaku usaha mikro di Kabupaten Banjar tanpa bunga atau bunga 0% dan tanpa biaya administrasi. Hal ini terwujud atas kerjasama pemerintah Kabupaten Banjar dengan PT BPR Martapura Banjar Sejahtera sebagai lembaga penyalur program. Tujuan program ini adalah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi usaha mikro di sektor perdagangan, pertanian, peternakan, dan usaha mikro lainnya. Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri dan Agamis atau Kurma Manis adalah program investasi daerah pemerintah Kabupaten Banjar berupa pinjaman modal usaha untuk pelaku usaha mikro di Kabupaten Banjar tanpa bunga atau bunga 0% dan tanpa biaya administrasi. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat apel gabungan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar di halaman kantor Bupati Banjar. Bupati juga mengatakan hal ini terwujud atas kerjasama pemerintah Kabupaten Banjar dengan PT BPR Martapura Banjar Sejahtera sebagai lembaga penyalur program. Adapun tujuan program Kurma Manis adalah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi, terutama usaha mikro di Kabupaten Banjar. Sasarannya adalah pelaku usaha di sektor perdagangan, pertanian, peternakan, dan usaha mikro lainnya. Alhamdulillah pada hari ini 61 orang penerima program Kurma Manis kita serahkan bervariasi sesuai dengan keinginan mereka. Kurma Manis itu sendiri adalah kredit usaha rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan TBPR untuk memberikan peminjaman. Tentu di dalamnya pemerintah daerah melakukan program tersebut tanpa biaya dan juga tanpa bunga, dan mudah-mudahan ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi yang ada di Kabupaten Banjar. Dengan program ini masyarakat juga bisa melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan yang supaya kesejahteraan dan juga ekonomi mereka juga bisa berkembang. Jadi mekanisme pinjaman untuk Kurma Manis ini sebenarnya cukup sederhana ya. Jadi kita bekerja sama dengan SKPD terkait, baik itu SKPD Dinas Pertanian, kemudian Pertahanan Pangan dan Perikanan, kemudian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Perdagangan, dan satunya lagi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya. Jadi mereka kami bersama dengan mereka, binaan-binaan mereka membantu mereka. Tapi dalam perjalanan pelaksanaannya kami juga melakukan survei kepada calon nasabah tersebut. Kira seperti itu. Jadi untuk pemberian Kurma Manis ini kami ada dua skim ya. Yang skim pertama adalah skim mikro, yang kedua adalah super mikro. Untuk skim mikro itu maksimal ada sampai dengan 5 juta itu tanpa agunan. Kemudian di atas 5 juta dengan 10 juta itu namanya skim super mikro ya. Itu pakai agunan, tapi agunannya adalah agunan ringan seperti BPKB kendaraan atau mungkin surat tanah, intinya itu. Jadi pinjaman dari Pemkab Kabupaten Banjar ini sangat membantu kami, khususnya UKM, dalam apalagi masa-masa pandemi seperti ini, karena di sini kita diberikan dengan tidak ada biaya tambahan atau 0%. Nah, ini yang sangat membantu kami. Jadi kami sangat mengucapkan terima kasih besar kepada Pemda Kabupaten Banjar yang telah menyalurkan program ini. Dan kami berharap ke depannya mudah-mudahan Pemkab bisa meningkat lagi untuk bantuan pinjaman ini, Pak. Usaha apa Pak? Kita perdagangan, Pak, penjualan alat-alat listrik dan elektronik. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali, walaupun besarannya ini 10 juta ya cukup membantu kami ini. Tapi ke depannya mudah-mudahan bisa ditambah lagi, amin. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banjar didampingi Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi dan Direktur Utama Bank BPR Martapura Ari Rosadi kepada 4 orang penerima manfaat kredit.
Fahrizal Fuad, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, berdasarkan hasil studi status gizi balita Indonesia tahun 2021, menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan termasuk ke dalam 6 provinsi dengan prevalensi angka stunting tertinggi, yaitu 30%, dan prevalensi stunting Kabupaten Banjar sebesar 40,2%. Dalam upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Banjar, perlu dilaksanakan rembuk agar target indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di bidang kesehatan tahun 2020 hingga 2024 dapat terwujud. Berdasarkan hasil studi status gizi balita Indonesia tahun 2021 menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan termasuk ke dalam 6 provinsi dengan prevalensi angka stunting tertinggi yakni 30% dan prevalensi stunting Kabupaten Banjar sebesar 40,2%. Dalam upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Banjar, perlu dilaksanakan rembuk agar target indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN di bidang kesehatan tahun 2020-2024 dapat terwujud. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat membuka rembuk stunting tingkat Kabupaten Banjar tahun 2022. Bupati juga mengatakan semua pihak perlu bekerja sama dengan mendukung terwujudnya masyarakat dengan mengkonsumsi gizi seimbang, percepatan perbaikan gizi, serta pemenuhan sanitasi dan air bersih dengan menyusun rencana kegiatan sesuai lokus yang telah ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang baik. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banjar, Habib Idrus Al-Habsyi melaporkan, pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan aksi 3, yakni rembuk stunting dari 8 aksi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi. Rembuk stunting merupakan langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara SKPD penanggung jawab pelayanan dengan sektor atau lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Wakil Bupati juga melaporkan telah dibentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Banjar, yakni 20 TPPS Kecamatan dan 290 TPPS Desa, serta telah dibentuk tim pendamping keluarga sebanyak 432, terdiri dari bidan desa, kader KB, dan kader PKK, yang tugas utamanya adalah meningkatkan akses informasi dan pelayanan. Hendra Fuad, Suara Banjar, melaporkan. Gas stunting itu penting. Sekali lagi. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur pimpin apel gabungan dalam rangka peringatan HUT ke-34 PT Air Minum Intan Banjar. Bupati Banjar mengatakan PT Air Minum Intan Banjar memiliki peran sebagai perusahaan yang juga pemberi layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam usahanya memiliki 2 fokus, yaitu mencari keuntungan karena memiliki tanggung jawab sebagai badan usaha dan memberi layanan kepada masyarakat. Saat ini perusahaan tersebut telah memiliki jumlah pelanggan mencapai 102.000 pelanggan. Apel gabungan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-34 PT Air Minum Intan Banjar digelar di halaman kantor PT Air Minum Intan Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur selaku Inspektur Upacara sampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-34 kepada keluarga besar PT Air Minum Intan Banjar. Menurut Bupati, PT Air Minum Intan Banjar memiliki peran sebagai perusahaan yang juga pemberi layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam usahanya memiliki 2 fokus, yaitu mencari keuntungan karena memiliki tanggung jawab sebagai badan usaha dan juga memberi layanan kepada masyarakat. Kewajiban perusahaan adalah pemberi layanan kepada masyarakat dan perusahaan harus terus meningkatkan kinerjanya agar Perseroda dapat menghasilkan keuntungan ekonomi dan masyarakat juga dapat merasakan manfaatnya. Bupati menambahkan, kepengurusan dan pengelolaan Perseroda yang dilakukan oleh direksi hendaknya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Bupati juga mengapresiasi PT Air Minum Intan Banjar yang saat ini telah memiliki jumlah pelanggan mencapai 102.000 pelanggan. Dan hadir lainnya Provinsi
administrasi maupun juga manajemen. Bersama ini juga terjalin cukup lama ya, kita generasi yang sudah cukup panjang, beberapa yang masih jadi kami juga berpesan di dalam pelayanan juga dalam peningkatan etos kerjanya, tentang transparansi, integritas dan sebagainya. Juga alhamdulillah kalau PT Banjar sudah menjadi terus roda pada kita, juga pemerintah daerah Kabupaten Banjar juga insya Allah memberikan kepastian, tapi ini dalam berbentuk aset ya Pak Dirut ya, aset selama ini juga prosesnya dari proses panjang, dan mudah-mudahan ini membantu dalam pelayanan semangat kerja Banjar. Juga yang terakhir, perjuangan Kabupaten Banjar masih panjang, beberapa yang harus mencarikan solusi beberapa wilayah yang minim sekali air bersih. Sementara itu, Direktur Utama PT Air Minum Intan Banjar Saiful Anwar menjelaskan, dengan berubahnya PDAM Intan Banjar yang menjadi peseroda PT Air Minum Intan Banjar pada ulang tahunnya yang ke-34 ini berharap lebih maju lagi. PDAM berubah dengan peseroda PT Air Minum Intan Banjar, tepatnya hari ini kita ulang tahun yang ke-34, dan doa kawan-kawan dari media mudah-mudahan lebih maju lagi. Dengan logonya sendiri Pak? Logonya itu menggambarkan bahwa kepraktisan yang dicahayai Intan ya, dengan biru, warna biru muncul Intannya itu, mudah-mudahan cahayanya itu kita bisa maju. Harapannya insya Allah dengan berbenah segala pelayanan ini, mudah-mudahan doa dan dukungan dari kawan-kawan media, kita akan melakukan salah satu yang terbaik. Di saat yang sama dilakukan peluncuran logo baru PT Air Minum Intan Banjar dan penyerahan penghargaan kepada karyawan yang telah memasuki masa kerja 20 tahun dan penyerahan penghargaan kepada masyarakat peduli air. Apel gabungan ini juga dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Komisaris, Direksi beserta jajaran PT Air Minum Intan Banjar, perwakilan pemerintah Kota Banjarbaru, dan perwakilan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hendra Faidillah, Suara Banjar, melaporkan. Satu, dua, tiga. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah menerima silaturahmi Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Muhammad Aji Surya beserta rombongan. Kunjungan tersebut dimaksudkan mengajak para pengusaha di negara Mesir untuk menjajaki peluang kerjasama ekonomi di sektor perdagangan, investasi, termasuk peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten Banjar. Beberapa potensi yang mengemuka diantaranya peningkatan eksportasi minyak sawit, kopi, rempah-rempah, dan buah-buahan. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah menerima kunjungan silaturahmi Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Mesir, M. Aji Surya beserta rombongan di Mahligai Sultan Adam Martapura. Kedatangan Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir tersebut dimaksudkan untuk mengajak para pengusaha di negara Mesir untuk menjajaki peluang kerjasama ekonomi di sektor perdagangan, investasi, termasuk peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten Banjar. Beberapa potensi yang mengemuka diantaranya peningkatan eksportasi minyak sawit, kopi, rempah-rempah, dan buah-buahan. Menurutnya, Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar, memiliki banyak potensi, diantaranya perdagangan, peternakan, maupun pariwisata yang perlu didorong ke depan untuk diketahui para investor dari Mesir. Bupati ya, tentang berbagai hal tentang peluang bisnis di Mesir dan juga tantangan-tantangannya yang ternyata kalau kita bicara secara umum itu gampang ya.
Tapi ketika kita bicara detail, tadi bapak-bapak juga dengar bagaimana kita ada pengusaha yang perlu tanah lebar dan lain sebagainya. Ternyata juga nggak mudah. Yang ada tanahnya, tapi ternyata banjir misalnya. Ya, nggak gampang gitu deh. Tapi nggak apa-apa, memang harus begitu. Itu bagian dari proses, kata bapak-bapak tadi kan. Ya sudah kita lakukan, kita bentukkan datanya, kemudian kita kerjakan. Ya. Pokoknya kita punya prinsip tidak menunda sampai besok apa yang kita bisa kerjakan hari ini. Nah, detailnya. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyambut baik niat Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir beserta rombongan pengusaha tersebut, di mana nantinya menjadi peluang untuk ekspor beberapa komoditi unggulan di Kabupaten Banjar. Alhamdulillah beliau datang ke sini bersama investor. Tadi sudah banyak ngobrol, baik itu masalah ekonomi yang ada di Mesir maupun juga di Indonesia. Jadi peluang-peluang yang bisa dikerjasamakan atau diambil atau diinvestasikan cukup banyak, dan kami tadi meminta kepada jajaran untuk menyiapkan data potensi-potensi yang bisa dikerjasamakan atau hal-hal yang memang bisa diinvestasikan. Jadi ada beberapa hal, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dengan baik, karena ini adalah peluang untuk masyarakat Kabupaten Banjar. Mudah-mudahan juga dapat dukungan masyarakat Kabupaten Banjar. Peluang-peluang ini diambil, setidaknya perputaran ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Banjar ini juga semakin baik. Kedatangan KBRI yang dari Mesir ini. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Salah satu ini ya. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi membuka diskusi panel manajemen kasus stunting dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar. Peningkatan kualitas manusia Indonesia merupakan salah satu misi sebagaimana tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024 dengan salah satu indikator prevalensi stunting 14% tahun 2024. Untuk mencapai target nasional tersebut, diperlukan suatu upaya percepatan untuk penurunan stunting. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi mengatakan, peningkatan kualitas manusia Indonesia merupakan salah satu misi sebagaimana tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024 dengan salah satu indikator prevalensi stunting 14% pada tahun 2024. Hal tersebut dikatakannya saat membuka diskusi panel manajemen kasus stunting dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar yang digelar di Aula Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Banjar. Untuk mencapai target nasional tersebut diperlukan suatu upaya percepatan untuk penurunan stunting. Hal ini bisa dicapai apabila semua pihak bersedia berkomitmen untuk saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam berbagai program dan kegiatan secara kolaboratif dan integratif, sehingga dapat mengatasi berbagai faktor determinan yang mengakibatkan terjadinya stunting. Untuk mencapai target nasional tersebut, diperlukan suatu upaya percepatan untuk penurunan stunting. Ini bisa dicapai apabila semua pihak bersedia dan berkomitmen untuk saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam berbagai program dan kegiatan secara kolaboratif dan terintegrasi sehingga dapat mengatasi berbagai faktor determinan yang menyebabkan terjadi stunting. Sementara itu, Koordinator KBKR Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Mahendra Prakosa mengatakan telah ditetapkan 5 strategi nasional dalam percepatan stunting. Di antaranya, peningkatan komitmen dan gizi kependudukan, peningkatan komunikasi perubahan perilaku, peningkatan konvergensi intervensi, peningkatan ketahanan pangan dan gizi, serta penguatan dan pengembangan data informasi. Audit kasus stunting. Dengan buku saku audit kasus stunting diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan dana BUKB audit kasus
substantif sesuai dengan alur yang tahap dan menghasilkan output yang diharapkan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami juga ingin mengingatkan agar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Guru, Kadin, Kabupaten Banjar dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana alokasi khusus baik maupun baik fisik maupun diakan non fisik atau DKB agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal di lapangan. Turut hadir dalam acara tersebut Kadinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Hajah Siti Hamidah, tim audit stunting, Direktur RSUD Ratu Jalekha Martapura, dan peserta diskusi panel. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, program Rahatan adalah inovasi dari Forum Anak Kabupaten Banjar yang diinisiasi Dinas Sosial P3AP2KB dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar melakukan MOU untuk kegiatan siaran yang sudah berjalan hampir 3 tahun setiap Sabtu berdurasi 1 jam. Bertujuan sebagai informasi layak anak yang perlu disebarluaskan kepada anak-anak di Kabupaten Banjar. Tahun 2022 ini, program Rahatan disiarkan LPPL Radio Suara Banjar tersebut mewakili Kalimantan Selatan di tingkat pusat sebagai perwakilan program peduli anak yang digagas oleh KPI Pusat. Usai Radio Sahabat Anak atau Rahatan dipercaya Komisi Penyiaran Daerah atau KPID Kalimantan Selatan mewakili daerah untuk maju ke tingkat nasional sebagai perwakilan program peduli anak yang digagas oleh KPI Pusat. Kali ini Ketua KPID Kalimantan Selatan, Azhari Fadli, menyerahkan secara langsung penghargaan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, didampingi Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mary Lou Ripner, yang telah berpartisipasi memberikan informasi dan edukasi dalam program siaran ramah anak melalui LPPL Radio Suara Banjar. Menurut Ikhwansyah, penghargaan ini sebagai inspirasi dan edukasi untuk anak-anak di Kabupaten Banjar. Ikhwansyah juga mewakili Bupati Banjar menerima penghargaan tentang kepedulian anak yang nantinya akan berkompetisi di tingkat nasional. Jadi alhamdulillah hari ini kami pemerintah daerah mewakili Bapak Bupati telah menerima penghargaan tentang kepedulian anak dan program tadi Rahatan ya. Nah, jadi ini sebagai inspirasi untuk anak-anak kita di Kabupaten Banjar dan sebagai edukasi kepada anak-anak kita bagaimana kita bisa mengembangkan lebih baik lagi. Kami berpesan kepada anak-anak kita, kepada Radio Banjar tetap memaksimalkan siarannya dan bagaimana kita ke depan bisa mengembangkan lebih baik lagi. Sementara itu, Komisioner Bidang Pengawasan KPID Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Farid Sofian, mengucapkan selamat kepada LPPL Radio Suara Banjar yang telah masuk nominasi nasional. Ia pun berharap di tingkat nasional, Forum Anak Kabupaten Banjar bisa menjadi juara, sehingga bisa mengharumkan nama Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar. Kami dari Komisioner Penyiaran Bisa Daerah Kabupaten Selatan mengucapkan selamat kepada Radio Suara Banjar yang telah masuk nominasi nasional. Memang ada perbaikan-perbaikan kita sampaikan supaya untuk berkompetisi tingkat nasional harus ada kisi-kisi yang lebih bagus dengan waktu yang relatif singkat tapi memuat semua isi siaran tersebut. Semoga dengan kita masukkan kompetisi nasional, insya Allah tanggal 23 Juli sudah ada pengumumannya, masuk dalam, ya kita harapkan juara, tapi kalau tidak juara masuk dalam 10 besar itu sudah hebat sudah, karena belum pernah dari Kalsel masuk dalam nominasi nasional. Saya kira pada Pak Iwan juga, Direktur PPL Pak Mohari juga, saya kira bisa meningkatkan, apalagi tahun 2024 sudah berdiri sendiri, sehingga bisa berkiprah lebih banyak lagi, dan membuat tidak hanya 1 jam, tapi mungkin beberapa kali siaran untuk forum anak. Sehingga betul-betul bahwa di Kabupaten Banjar yang edukasi, entertain, dan masalah pemerintahan itu bisa disampaikan kepada masyarakat sesuai visi misi untuk Kabupaten Banjar ke depannya. Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mary Lou Ripner, mengatakan, Forum Anak Kabupaten Banjar merupakan binaan dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar. Mary juga mengatakan, untuk persiapan di tingkat nasional, pihaknya melakukan evaluasi yang akan diperbaiki dan berkonsultasi dengan KPID Kalimantan Selatan. Rahatan ini adalah inovasi dari Forum Anak Kabupaten Banjar yang diinisiasi
yaitu dari Dinas Sosial P3AP2KB dengan Dinas Kominfo melakukan MOU untuk melakukan kegiatan siaran yaitu Rahatan Radio Sahabat Anak. Ini sudah berjalan hampir 3 tahun dan kemudian setiap Sabtu selama 1 jam kita diberikan space dari Kominfo untuk melakukan siaran. Jadi tujuan dari Rahatan ini adalah sebagai informasi layak anak yang perlu kita sebarluaskan kepada anak-anak yang ada di Kabupaten Banjar, terutama menuju kepada Kabupaten Banjar layak anak. Untuk siaran di forum Rahatan kita sesuai dengan divisi yang ada di Kabupaten Layak Anak, ada 5 divisi, dan di Forum Anak sendiri ada 5 divisi. Nanti divisinya ini bergiliran bersiaran setiap hari Sabtu selama 1 jam. Biasanya ini adalah yang isu-isu yang hangat yang ada di masyarakat atau yang sedang viral, yang perlu kita sampaikan edukasi kepada anak-anak yang ada di Kabupaten. Jumlah Forum Anak ada sekitar 60 anak ya, Kabupaten Banjar, Forum Anak Kabupaten. Kita dari Forum Anak Kabupaten Banjar di bawah pembinaan dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar, Dinas Sosial P3AP2KB. Untuk persiapan di tahap nasional kita melakukan evaluasi seperti yang disampaikan oleh Pak Farid tadi, ada beberapa evaluasi nanti akan kita perbaiki dan kita akan berkonsultasi juga dengan KPID Provinsi Kalimantan Selatan, dan mungkin untuk konten-konten yang akan kita siarkan nanti mungkin akan lebih menarik, dan kemudian untuk SDM-nya dari Forum Anak akan lebih kita bekali lagi untuk siaran yang akan datang. Wahyu Zidan, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Tidak lupa kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nada Izati dan saya Lydia Nadifa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.